Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari Universitas Kader Bangsa Palembang, Prodi D3 Analis semester 4 dengan nomor NIM 18150026. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah Amami dengan menjelaskan materi yang berjudul mineral. Tujuan kita mempelajari materi yang berjudul mineral ialah untuk mengetahui pengertian mineral dan sumber-sumber mineral serta mengetahui analisis mineral yang baik. Sebagian besar bahan makanan yaitu 96 terdiri dari organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. Unsur mineral juga disebut sebagai bahan anorganik atau kadar abu. Mineral dibagi menjadi dua yaitu mineral makro dan mineral mikro. Makro, fungsi dan sumbernya. 1. Natrium. Fungsinya sebagai memelihara pH dan memberikan volume cairan tubuh. Sumbernya ialah daging, sayuran, garam, dan bumbu. 2. Kalsium. Fungsinya sebagai memelihara pH cairan tubuh intraseluler. Dan sumbernya ialah daging, buah-buahan, susu, serealia, ikan, dan telur. 3. Klorida. Fungsinya sebagai memelihara keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Dan sumbernya ialah sayur dan buah-buahan. 4. Kalsium. Fungsinya sebagai membantu pembentukan tulang dan gigi. Dan sumbernya ialah buah-buahan, susu, telur, biji-bijian, dan ikan. 5. Magnesium. Fungsinya sebagai memelihara fungsi kardivaskuler, tekanan darah, dan interaksi otot dan jantung. Sumbernya ialah susu, serealia, sayuran hijau, daging, dan kacang-kacangan. 6. Fosfor. Fungsinya sebagai pembentukan tulang dan gigi. Dan sumbernya ialah daging, sayur-sayuran, kedelai, dan ikan. Mineral mikro, fungsi dan sumber-sumbernya. 1. Besi. Fungsinya sebagai pembentukan Hb, berperan sebagai kofaktor sitokrom oksidase. Sumbernya ialah ikan, hati, jantung, ginjal, kuning telur, dan daging. 2. Iodium. Fungsinya sebagai pembentukan sitokrin. Sumbernya ialah garam iodium. 3. Mangan. Fungsinya sebagai kofaktor enzim mevalonat kinase dan pirufat kinase. Sumbernya ialah hati, ginjal, dan kacang. 4. Tembaga. Fungsinya sebagai kofaktor enzim tirosinase dan sitokrom oksidase. Sumbernya ialah hati, kacang, udang, coklat, dan buah. 5. Seng. Fungsinya sebagai berperan dan pembentukan insulin serta aktivitasnya untuk menyembuhkan luka. Sumbernya ialah gandum, kacang, telur, ikan, dan sayur. 6. Kobalt. Fungsinya ialah sebagai kofaktor enzim peptidase, merupakan bagian dari vitamin B12 yang dapat mencegah anemia. Sumbernya ialah hati, ginjal, sayuran, dan buah. Analisis kandungan mineral total atau kadar abu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Dengan cara kering, 2. Dengan cara basah. 1. Cara kering. Metode ini digunakan untuk mengetahui kadar abu atau mineral total dalam makanan secara gravimetri sampai diperoleh bobot konstan. Rumus kadar abu ialah persen sama dengan W1 dikurang W2 per W dikali 100%. Di mana W sama dengan bobot sampel sebelum diabukan. W1 sama dengan bobot sampel plus cawan sudah diabukan. W2 sama dengan bobot cawan kosong. 2. Cara basah. Prinsip cara ini adalah bahan organik dimusnahkan dan dioksidasi dengan bantuan campuran asam pengoksidasi kuat yang dididihkan bersama. Reaksi yang digunakan adalah asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, asam perklorat, dan H2O2. Analisis kandungan masing-masing mineral dengan spektroskopi serapan atom atau SSA bukan merupakan metode analisis yang baku. Suatu perbandingan dengan baku atau dengan berair merupakan metode yang umum dalam melakukan metode analisis kuantitatif. SSA digunakan analisis kuantitatif unsur-unsur dalam jumlah kelumit dan ultra kelumit. Demikian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.